Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Nurfakira Sandina, Kevin Novaldi, Ayu Alfikra, Azara Akila akan mempresentasikan progres jurnal kami yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kerusakan Jalan pada Perkerasan Lentur dengan metode PCI dan metode SDI, yang studi kasusnya berada di Jalan Asofa Pekanbaru. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, deskripsi lokasi dan data penelitian, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, perhitungan metode PCI dan SDI, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu kami akan membahas deskripsi lokasi dan data penelitian. Lokasi penelitian kami yaitu berada di Jalan Asofa, Kelurahan Lebu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang mana kami mengukur pada jalan dengan panjang 1,1 km dengan lebar 4,5 meter, yang mana pelaksanaan survei kondisi jalan ini dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan lokasi Jalan Asofa. Dan ini data penelitian yang kami peroleh dari pengukuran survei kondisi jalan tersebut dengan metode visual, terdapat 56 titik kerusakan, yang mana jenis kerusakan di setiap titik itu berbeda-beda. Ada retak buaya, retak pinggir, pecah pinggir dan pelepasan butiran, shoulder drop off, bleeding, retak vertikal, lubang, longitudinal crack, dan banyak lainnya. Lalu saya akan menjelaskan pendahuluan pada presentasi ini, yaitu yang mana fungsi dari perkerasan jalan adalah untuk menyebarkan beban dari roda ke permukaan jalan dan menciptakan struktur yang kokoh untuk menopang beban lalu lintas yang ada di atasnya, serta dapat mewujudkan tujuan dari negara, yaitu untuk menciptakan sarana dan prasarana memadai serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Yang mana menurut WHO setiap tahun hampir 1 juta orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2020, kecelakaan lalu lintas menjadi peringkat ketiga sebagai penyumbang kematian terbesar di dunia. Maka dari itu, penilaian kondisi jalan harus dilakukan secara berkala, baik itu secara struktural maupun non-struktural. Nilai kondisi jalan ini akan menjadi acuan untuk menentukan jenis program evaluasi apa yang akan dilakukan, dan apakah berupa perbaikan atau pemeliharaan yang berkala pada jalan tersebut. Data dari Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa ada 808 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Riau selama tahun 2020. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi angka tersebut adalah dengan melakukan perbaikan berkala pada kondisi jalan tersebut. Dari uraian di atas, maka dari itu kami memperoleh tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk mengidentifikasikan dan menentukan nilai kondisi kerusakan jalan berdasarkan pengamatan langsung di Jalan Asofa Pekanbaru dengan menggunakan metode Surface Distress Index atau SDI dan Pavement Condition Index atau PCI. Peneliti ini yaitu kami membandingkan dua metode yang akan digunakan ini untuk melakukan penanganan dan perbaikan pada jalan tersebut. Baik, selanjutnya itu mengenai tinjauan pustaka. Untuk kerusakan jalan. Salah satu jenis perkerasan jalan adalah perkerasan jalan lentur berupa struktur yang terdiri dari elemen berbentuk lapisan ban khusus yang memikul dan memindahkan beban lalu lintas menuju lapisan bawah hingga tanah dasar. Kondisi jalan pada dasarnya akan disurvei berdasarkan peraturan waktu pelaksanaannya guna mencegah mengatasi kerusakan yang tadi sebagai bentuk tindakan preservasi jalan. Pemeliharaan jalan dilakukan agar kondisi jalan tidak mengalami penurunan secara fungsional maupun struktural sehingga konstruksinya tetap prima. Pada umumnya, kerusakan jalan yang mengganggu pengguna jalan dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan aspek fungsional dan berupa lendutan dan atau tidaknya permukaan jalan. Lalu ada kerusakan dari aspek struktural seperti deformasi, retak, lubang, kerusakan, tambalan, cacat, permukaan, kegemukan, kausan, dan penurunan bekas penanaman utilitas. Survei kondisi jalan mempunyai beberapa metode yang diantaranya digunakan pada penelitian ini, yaitu kami menggunakan dua metode, yaitu metode PCI dan metode SDI. Untuk
Metode yang pertama yaitu metode PCI atau Pavement Condition Index. Pavement Condition Index adalah metode survei kondisi jalan dengan menilai kondisi perkerasan jalan dengan data visual berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi, jenis kerusakan dan luas kerusakan sehingga dapat digunakan sebagai data acuan preservasi jalan. Metode PCI ini memberikan informasi kondisi perkerasan jalan dengan indeks numerik yang nilainya berkisar antara 0 sampai 100. Nilai 0 menunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak dan 100 menunjukkan perkerasan dalam kondisi sempurna. Perhitungan PCI didapat dari survei visual dan pengukuran kerusakan langsung di lapangan yang akan mendapatkan tipe kerusakan dan tingkat keparahan kerusakan. Analisis PCI didapat dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan density atau kadar kerusakan dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, menetapkan tingkat keparahan kerusakan perkerasan sesuai dengan tingkat kerusakan yaitu low, medium, dan high, di mana low adalah tingkat kerusakan ringan, M adalah tingkat kerusakan sedang, dan H adalah tingkat kerusakan tinggi. Dan langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu menetapkan deduct value, yaitu nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara density dan deduct value. Mungkin untuk kurvanya bisa dilihat di slide berikut ini. Yang keempat yaitu menentukan jumlah pengurangan izin maksimum. Yaitu menentukan jumlah pengurangan izin maksimum dengan menggunakan rumus M sama dengan 1 plus 9 per 98 dikali 100 dikurang HDV. Untuk perkerasan jalan, di mana M nilai izin deduct, HDV nilai tertinggi dari deduct. Masing-masing deduct value dikurangkan terhadap M. Jika jumlah nilai hasil pengurangan lebih kecil dari M ada, maka semua deduct value dapat digunakan. Langkah yang kelima yaitu menentukan nilai pengurangan terkoreksi maksimum CDV, yaitu Corrected Deduct Value. Yang pertama, menentukan jumlah nilai deduct yang lebih besar dari 2. Yang kedua, menentukan nilai total deduct value dengan menjumlahkan tiap nilai deduct. Yang ketiga, menentukan CDV dari perhitungan A dan B dan menggunakan kurva koreksi nilai deduct. Yang keempat, nilai deduct terkecil dikurangkan terhadap 2, kemudian ulangi hingga memperoleh nilai Q sama dengan 1. Ini mungkin kondisi hubungan PCI dengan kondisi jalan. Dari nilai PCI 0 sampai 10, kondisi jalan disebut valid, 10 sampai 25 very poor, 25 sampai 40 poor, 40 sampai 55 fair, 55 sampai 70 good, 70 sampai 85 very good, 85 sampai 100 excellent. Dan misal untuk nilai PCI 0 sampai 39 untuk kategori pemilihan jalannya rekonstruksi, 40 sampai 57 rehabilitasi, dan 58 sampai 100 kategori rutin. Yang kedua, metode yang kami gunakan yaitu metode SDI, Surface Distress Index, yaitu metode skala kinerja secara visual sebagai data acuan pemilihan jalan yang ditentukan dengan 4 unsur, yaitu jumlah lubang per satuan kilometer, yang pertama, yang kedua rata-rata lebar retak, yang ketiga rata-rata kedalaman routing bekas roda, dan yang keempat persentase luas retak. Dan ini kami akan menjelaskan gimana perhitungan untuk mendapatkan nilai SDI. Yang pertama itu menetapkan SDI 1 awal berdasarkan luas retak. Yang kedua menetapkan SDI 2 berdasarkan lebar rata-rata retak. Dan yang ketiga menetapkan SDI 3 berdasarkan jumlah lubangnya. Yang keempat menetapkan SDI berdasarkan bekas roda kendaraan. Perhitungan indeks SDI dilakukan secara akumulasi berdasarkan kerusakan pada jalan untuk kemudian dapat ditentukan kondisi jalan yang ditetapkan seperti pada tabel di bawah ini. Untuk kondisi jalan baik, SDI-nya di bawah 50. Untuk kondisi jalan sedang, SDI-nya 50 sampai 100. Untuk kondisi jalan yang rusak ringan, SDI-nya 100 sampai 150, dan untuk kondisi jalan rusak berat, itu SDI-nya lebih dari 150. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian berikut. Yang pertama adalah metode penentuan lokasi. Lokasi untuk penelitian ini ditentukan dengan melakukan survei pengamatan kondisi permukaan perkerasan jalan yang akan ditinjau. Lokasi penelitian terletak di Jalan Pajar Ujung, Simpang Kantor Camat Payung Sekaki sampai Jalan Asofa. Yang kedua adalah metode pengumpulan data.
Data dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan berupa hasil survei mengenai dimensi kerusakan, jenis kerusakan, dan ketidakrataan jalan. Jenis data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data primer, didapatkan berupa dimensi kerusakan jalan seperti panjang, lebar, dan kedalaman kerusakan untuk memperoleh nilai SDI dan PCI yang diperoleh berdasarkan hasil survei kondisi jalan, yakni sepanjang 1,1 km. Yang kedua merupakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu dan juga literatur lainnya. Pengumpulan data kerusakan jalan berdasarkan metode SDI dan PCI. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung ke lapangan. Pengamatan yang dilakukan adalah dengan cara mengambil data mengenai kondisi permukaan jalan meliputi berbagai kerusakan, jenis tipe kerusakan, lokasi, dan dimensi kerusakan yang dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang jalan. Tahap-tahap untuk pengumpulan data diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan penelitian, diantaranya menyiapkan peta lokasi dan juga menyiapkan alat penunjang survei seperti alat tulis, raw meter, meteran, dan handphone. Yang kedua adalah waktu pengumpulan data kerusakan jalan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengumpulan data pada tahap penelitian ini menggunakan metode SDI dan PCI. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pengamatan dimensi kerusakan berupa diameter, panjang, lebar, dan kedalaman kerusakan jalan, mengidentifikasi jenis kerusakan perkerasan lentur, menghitung jumlah kerusakan perkerasan, dan pengambilan dokumentasi kerusakan jalan. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan PCI. Diketahui data pada segmen 1 seperti tabel berikut. Lalu untuk menentukan presentasi kerapatan atau density dengan menggunakan rumus density yaitu luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan dibagi dengan luas total unit segmen dikali dengan 100%, maka didapatilah hasilnya seperti berikut. Selanjutnya untuk menentukan deduct value-nya menggunakan grafik DV seperti pada gambar di samping ini. Dari grafik dengan nilai seperti contoh pada tabel 1 ini yaitu diketahui untuk diketahui data aligatornya yaitu dengan densitas 0,933% dengan tingkat kerusakan low dan diperoleh nilai deduct value-nya sebesar 29. Untuk nilai pengurangan total atau TDV ada jumlah total. Ya. Berikutnya yaitu perhitungan metode PCI dan SDI. Hasil perhitungan PCI dengan tabel segmen 1 seperti berikut. Lalu menentukan presentasi kerapatan density dengan rumus density yaitu luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan dibagi dengan luas total unit segmen dikali dengan 100%. Selanjutnya menentukan deduct value menggunakan grafik DV seperti gambar di sampingnya. Dari grafik sebagai contoh untuk alligator crack dengan nilai densitas 0,933% dengan tingkat kerusakan sedang dengan tingkat kerusakan low dan diperoleh nilai deduct value sebesar 29. Lalu untuk nilai pengurangan total lalu semua segmen-segmen selanjutnya itu menggunakan rumus yang sama. Lalu, menurut metode PCI, kondisi jalan ASOPA untuk segmen 1 STA 0 plus 000 sampai 0 plus 100, nilai TDV yaitu nilai pengurangan total atau TDV adalah jumlah total dari nilai-nilai pengurangan deduct value pada masing-masing unit sampel. Maka didapati hasilnya sebagai berikut. Untuk nilai pengurangan terkoreksi atau CDV diperoleh dari kurva hubungan antara nilai pengurangan total TDV dan nilai pengurangan DV dengan menggunakan kurva yang sesuai
seperti gambar di bawahnya. Jika nilai CDV sudah didapat, pilih nilai CDV maksimum untuk digunakan dalam nilai PCI. Nilai PCI untuk setiap segmen dihitung dengan rumus yaitu 100 dikurang CDV max. Maka didapatilah hasilnya seperti tabel berikut. Dengan rating kondisi 51 yaitu fair, 90 yaitu excellent, 28 yaitu poor, 30 yaitu poor, 91 yaitu excellent, lalu 65 rating kondisinya yaitu good. Berikutnya adalah hasil hitungan SDI. Hasil hitungan SDI ini didapat dengan mencari persentase luas yang didapatkan dari total luas-luas kerusakan jalan yang telah diidentifikasi. Adapun hasil perhitungan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil hitungan SDI mengenai kategori luas retak. Dari hasil perhitungan didapat luas retak adalah sekitar 10% sampai 30%, yang mana nilai SDI A adalah 20. Selanjutnya adalah mengenai kategori lebar retak. Pada identifikasi lebar retak ini didapat hasil lebar besar dari 3 mm, yang mana nilai SDI B dikali dengan nilai SDI A kali 2, sehingga didapat nilai SDI B adalah 40. Selanjutnya mengenai kategori jumlah lubang, yang mana nilai SDI C sama dengan hasil SDI B ditambah 75. Dan didapat hasil nilai SDI C adalah 95. Dan selanjutnya adalah kategori bekas roda. Pada hasil perhitungan SDI tidak ada yang berarti nilai SDI D-nya adalah 0. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan pada metode SDI adalah sedang, di antaranya dengan mempunyai nilai 50 sampai 100. Berikut adalah tabel hasil perhitungan SDI yang telah diidentifikasi. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di ASOVA tergolong baik dari STA per 100 meter. Indeks fungsional dari metode PCI dan SDI dengan membandingkan dari kedua metode tersebut diperoleh bahwa nilai SDI dari STA 0 sampai 100 adalah 10 untuk SDI dan 25 untuk PCI. Dari STA 0 sampai 200, 10 untuk SDI, 64 untuk PCI. STA 200 sampai 300, nilai SDI 10 dan PCI 18. Untuk STA 300 dan sampai 400, nilai SDI 0 dan PCI 12. Untuk STA 400 sampai 500, nilai SDI adalah 95, PCI 28. Untuk STA 500 sampai 600, nilai SDI adalah 75 dan PCI 55. Untuk STA 600 sampai 700, nilai SDI adalah 85 dan PCI 22. Untuk STA 700 sampai 800, nilai SDI 85 dan PCI 14. Untuk STA 800 sampai 900, nilai SDI adalah 10 dan PCI 47, sedangkan STA 900 sampai 1000, nilai SDI adalah 10 dan PCI 42. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diperoleh hasil perbandingan atau komparasi dari SDI dan PCI. Baiklah, kita akan masuk pada kesimpulan, yaitu next. Kesimpulannya kita dapat yaitu dari hasil penelitian, nilai kerusakan jalan ASOVA Pekanbaru berdasarkan metode PCI didapatkan nilai rata-rata sebesar 40,308. Sedangkan nilai kerusakan di jalan ASOVA berdasarkan metode SDI didapat nilai yang paling besarnya itu yaitu 95 yang tergolong sedang. Sedangkan nilai kerusakan rata-rata pada metode SDI itu tergolong baik sebenarnya. Next. Lalu ini merupakan lampiran berupa dokumentasi pada saat kami melakukan penelitian dan pengukuran kondisi jalan. Ini merupakan gambar pada STA terakhir, yaitu STA 1+110, yaitu pada jarak jalan 1,1 km.
Next. Ini merupakan gambar pada STA 1+095 dan STA 0+654. Next. Ini merupakan gambar pada STA 1+010 dan STA 0+287. Dapat dilihat pada gambar ini banyak terjadi kerusakan jalan, yaitu jenis kerusakan jalannya berlubang dan kebanyakan retak. Next. Ini merupakan daftar pustaka dari keseluruhan sumber jurnal kami. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.